Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Akram, Rizda Pujianti, Padia Khairunisa, Rida Amelia, Sinta Nurwakiah, dan Mutia Soleha. Jadi di sini kami akan membahas salah satu model penelitian dari kualitatif, yaitu grounded theory. Oke kawan-kawan, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang apa itu grounded theory, alangkah baiknya kita mengetahui tentang perkembangannya terlebih dahulu. Jadi, grounded theory itu ditemukan pada tahun 1967 oleh Bernard G. Gleiser dan Aslem Lee Stroke dengan diterbitkannya buku yang berjudul The Discovery of Grounded Theory, yaitu grounded research yang diperkenalkan di Indonesia itu pertama kali pada 1970-an. Dan awal mulanya itu dengan diselenggarakannya pelatihan riset ilmu sosial untuk ilmuwan Indonesia yang dilakukan pertama kali di Surabaya, lalu di Ujung Pandang, dan di Banda Aceh. Perkembangan awal grounded research adalah dalam bidang sosiologi. Istilah grounded ini diperkenalkan oleh Gleiser dan Stroke, yang mengacu pada kondisi bahwa teori yang dikembangkan pada riset itu tersembunyi atau disebut berakar pada data dari mana teori tersebut diturunkan. Lalu perkembangan tersebut terus berlangsung hingga kini, dan bukan hanya dalam kajian sosiologi saja, tetapi juga sudah banyak meluas dalam penelitian seperti bidang komunikasi, kesehatan, psikologi, dan pendidikan, serta kini juga berkembang di bidang akuntansi loh. Pengertian grounded theory. Pendekatan grounded theory merupakan metodologi umum analisis terkait dengan pengumpulan data sistematis yang diterapkan dengan menggunakan serangkaian metode untuk menghasilkan sebuah teori induktif tentang area substantif. Jadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan riset kualitatif dengan metode grounded theory bertolak belakang dengan riset kuantitatif pada umumnya, yang berawal dari teori konseptual menuju kajian empiris, sedangkan grounded theory bermula dari kajian empiris berdasarkan data yang diperoleh menuju ke teori konseptual. Ciri-ciri grounded theory yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin tentang grounded theory, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri grounded theory, yaitu dimulai dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil teori yang sudah ada. Penyusunan teori tersebut dilakukan dengan analisis data secara induktif, bukan secara deduktif seperti analisis data yang dilakukan pada kajian kuantitatif. Yang C, agar penyusunan teori menghasilkan teori yang benar di samping harus dipenuhi 4 kriteria, yaitu sesuai, di fit, dipahami, understanding, generalisasi umum, generality, pengawasan, kontrol. Juga diperlukan dimilikinya kepekaan teoretik, kemampuan penyelidik untuk memberi makna terhadap data sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuan teoretik. Lalu, kapan penggunaan metode atau model grounded theory ini dipakai? Dipakai itu saat penelitian merumuskan sebuah teori untuk menjelaskan sebuah fenomena yang belum dapat dijelaskan melalui teori yang ada. Grounded theory idealnya digunakan untuk mengeksplorasi hubungan sosial dan perilaku dari sebuah kelompok di mana masih sedikit eksplorasi terhadap faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi kehidupannya. Dalam metode grounded theory ini ternyata memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan secara sistematis, yang mana memperoleh atau mengembangkan suatu teori yang bisa menjelaskan proses, kejadian, atau interaksi terkait dengan topik tertentu. Untuk memperoleh teori tadi, peneliti biasanya perlu melakukan 20-30 kali wawancara dengan partisipan. Partisipan yang dipilih dengan menggunakan theoretical sampling.
Dan yang kedua, menggunakan pendekatan secara konstruktif, yaitu menekankan pada aturan yang relatif fleksibel, berfokus pada pengembangan atau penemuan teori yang bergantung pada pandangan peneliti itu sendiri. Tahapan dalam metode grounded theory. Dengan menggunakan grounded theory, peneliti biasanya melakukan wawancara dengan melakukan beberapa kali kunjungan lapangan untuk mengumpulkan data hingga kategori yang mencapai kejenuhan, mencari informasi, terus-menerus menambahkannya hingga tidak dapat ditemukan lagi informasi baru. Suatu kategori merepresentasikan suatu unit informasi yang terdiri dari kejadian-kejadian. Strauss and Corbin 1990. Secara bersamaan, seorang peneliti grounded theory dapat mengumpulkan data dan sekaligus menganalisisnya. Pengumpulan data penelitian grounded theory merupakan proses zigzag ke lapangan untuk mengumpulkan informasi atau data, menganalisisnya kembali ke lapangan untuk lebih banyak mengumpulkan informasi atau data, menganalisisnya lagi, dan seterusnya. Berikutnya merupakan contoh jurnal terkait model penelitian grounded theory. Judul dari jurnal tersebut yaitu Religius sebagai Faktor Pendukung Kepuasan Hidup Lansia di Bali. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung kepuasan hidup lansia di Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan mengacu pada grounded theory. Data diambil melalui wawancara pada 313 lansia di 4 kabupaten dan 1 kota madya yang ada di Bali. Dari hasil analisis tersebut didapatkan beberapa faktor yang dominan muncul sebagai respon, yaitu relasi yang berkualitas, religiusitas, dan keadaan sosial ekonomi. Religiusitas merupakan temuan baru yang belum ada di penelitian terdahulu. Kelebihan-kelemahan dari metode grounded theory. Metode grounded theory yang mempunyai kelebihan yaitu ditentukan oleh validitas, reliabilitas, dan kredibilitas dari data. Juga yang ditentukan oleh proses penelitian di mana teori yang dihasilkan serta alasan yang empiris dari temuan atau teori yang dihasilkan. Lalu kekurangan dari metode grounded theory yaitu terkait penggunaan waktu yang sangat lama. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan metodologinya yang mengharuskan para peneliti untuk teliti dan rajin. Sekian, terima kasih.